Karena kalau gue tuh lebih ngenilai apa yang lo lakuin buat gue tuh nggak. Udah gitu kalau ketabrak minta ganti rugi. Padahal dia yang di tengah jalan. Iya. Tapi untuk manusia silver, nggak tahu ya itu kan sempat bukan digadangkan ya, sempat dicanangkan sama pemerintah kan untuk penertiban manusia silver. Padahal yang harusnya didonasikan adalah untuk korban-korban bencana sekarang. Iya. Kan? Jangan suka menuduh seperti itu. Kenapa gitu? Karena air kan mengalir, emang maunya gua ngalir ke sana. Manusia-manusia seperti kalian ini nih suka menyalah-nyalahkan tempat. Kalau nggak tepat ya pemerintah di sana. Saya melihat itu nanti ada air. Saya kurang jelas itu di mana ada air, pokoknya gitulah pokoknya. Jangan-jangan kayak Deep Impact ya? Kita juga kan selamat 2012. Apa? Ada meteor juga kan jatuh. Ya. Lo ngeramal-ramal kayak gitu, lo buat apa ada BNPB kan? Ada gunung muncul kembar. Cibubur. Gunungnya kembar. Enggak, Iya. satu. Udah gitu ada Ultraman sama dinosaurus. Orang Indonesia kan emang gak suka solusi. Iya. Begitu diajarin sesuatu dipotong terus. Gue ngomong nih, Reng, kayaknya pokoknya sepanjang tahun 2021 nih, lu ngapain sih jari lu begini? Udah bagus belum nih? Lumayan. Setupnya buat naruh cemilan. Bukan. Ya. Ini gue mau ngemis. Meminta-minta Udah ada ya. slotnya ya. Iya. Emang lu udah gak betah jadi dokter apa gimana sih? Enggak. Ya kan profesi paling mudah itu kan di Indonesia itu. Minta-minta Jangan ya. salah, jangan salah lo, gak mudah. Lu pikir emang di lampu merah gitu gak capek cuy? Capek. Terus kepanasan, belum lagi kalau misalnya hujan, belum lagi harus berakting kayak gitu. Tapi kan gak ada usahanya. Ya itu usahanya. Itu acting loh, acting kelas. Itu acting. Kelas live itu. Coba kalau misalnya, ini kita hitungan kasar aja ya, Iya, misalnya ya. Di lampu merah tuh 1 menit taruhlah. Enggak dong, lampu merah enggak semenit. Maksudnya per dia stay di situ 1 menit lah. Let's say 1 menit. Dalam 1 menit itu dia dapat 2.000 misalnya. Iya. Terus Pasti dia- dapat ya? Misalnya pasti dapat 2.000 lah paling minimal. Terus dia bekerja 5 jam sehari. Banyak dong. Nah, banyak kan? Banyak jutaan ya. Jutaan, iya mungkin. Tapi kan kita tidak pernah tahu. Jangan pernah menilai sesuatu Makanya pekerjaan dari gajinya. Mau nyoba. Kan harusnya di pinggir jalan. Lu kalau misalnya mau ngemis mau di mana? Wilayah sini dah. Transyogi, lampu merah tuh baru tuh. bukan, itu. Tol Jatikarya tuh baru. Malam kalau misalnya banyak makanan di mana? Fresh market. Fresh market. Oh ya belum ada sih, belum Belum ada. ada. Selama ini belum ada. Kita Tapi lu kesana. harus ngelawan security dulu kali ya. Oh gampang. Ada triknya. Bagi 2. Iya, boleh. Iya ya. Apapun akan selesai dengan uang. Iya, malah dia bilang, sebelah sana kok belum ke sana lu ke sana gitu. Tapi gue pesimis dapet duit sih di situ mah. Kenapa gitu? Atau ya menurut gue sih kalau yang datang situ pelanggan-pelanggannya ya pada oportunis itu. Kan kita pernah syuting gituan di situ. Iya, halan Halan Toiba. Toiba. Iya. Nah, Maksudnya oportunis tuh gimana nih? Cuek maksudnya. gue Gue pakai bahasa yang bagus aja oportunis. Iya. Gitu mah cuek. Menurut gue ya. Ya. Kita setupnya lumayan kemarin ya, halan Toiban tuh pakai lighting segala macam. Iya. Tapi Orang kalau lu nih, Heeh. sekarang kan ini kan gue pakai abu-abu juga kan gue niru ini nih manusia silver. Oh iya tahu gue yang sekujur tubuh Kan abu-abu grey ya, bukan silver juga. Ya kan Namanya tuh silver grey namanya. metalik. Oh gitu. namanya manusia silver ya. Iya. Manusia perak apalagi gue. Nah, kalau lu kasih apa enggak? Kalau apa? Kalau Manusia gue, silver. Manusia silver. gue yang jadi manusia silver. Enggak. Lu di jalan ketemu. Gua lagi jadi manusia silver. Lu kasih apa enggak? Gue Gua gak sih pernah enggak. ngasih sih. Enggak pernah kasih ya? Gua Di lampu enggak. merah gue hampir gak pernah Habis ngasih. kalau gua kasih ntar dia jadi ngerasa aku bisa dapet duit sini akan terus-terusan kayak gitu. Wih. Karena kalau gue tuh lebih ngenilai apa yang lo lakuin buat gue tuh nggak. Kalau misalnya gue ngerasa kehibur. Iya. Kalau orang ngamen gua masih ngasih. Nah kalau orang amin gue masih ngasih. Itu tadi gue bilang karena ada usahanya kan. Ada usahanya iya. Kalau manusia tapi manusia silver Oh, bukan. kan mensilverkan dirinya. Bedanya adalah usahanya itu kalau orang kayak ngemis atau jadi manusia silver itu usahanya nggak berdampak sama kitanya ya. Iya. Artinya Usaha ada. dia nganggep itu usaha. Padahal kan dia cuma nyusahin dirinya sendiri kan. Usaha dan nyusahin jadinya. Dia kan gak doing something kan. Iya. Padahal menurut dia itu menjadi silver adalah doing something ya. Ya. Gua suka ngasih ke badut atau nggak badut. Oh Oh, karena atraktif ya dia. Atraksi. Bukan. Apa tuh? Karena pengalaman gua.
Gue pernah jadi badut begitu. Ah, serius lu? Iya serius ya. Tapi bukan badut di pinggir jalan Tapi kali. bukan pinggir jalan. Di Badut satu tempat, acara satu kan. tempat iya. Dan itu benar-benar. Badut Pirelli. Bukan. Pinggir rel tepi kali. Lo kalau pernah lewat ke ini kan kayak Planet Ban gitu suka ada yang balon itu kan yang gini-gini. Nah itu gua. Masa sih lu? Gak Bukan, mungkin bukan. lah anjir. Bukan. Itu mah ditiup angin. Kalau nggak badut Vivo sama badut Oppo. Itu orang bener tuh yang jogetnya Orang bener. rusuh. Oh iya. Yang jogetnya rusuh banget. Udah gitu kalau ketabrak minta ganti rugi. Padahal dia yang di tengah jalan. Iya. Nggak dulu pernah gua jadi badut gitu. Acara kan. Acara dan itu benar-benar kayak lu ngelihatnya tuh cuma segini. Yang gue pakai ya cuma segini doang dan waktu itu sih nggak ada fan-fannya. Apa sih kipas? Emang ada Kipas ya? Ada yang kalau misalnya di beberapa tempat yang memang khusus untuk itu kan namanya jadi icon ya, icon gitu atau maskot lah Maskot. sebenarnya. Kadang ada yang ada kipasnya, tapi Oh karena mostly enggak. besar ditaruh kipas kecil Karena gitu durasi. Iya tapi artinya memang ditaruh kipas kecil kan? Ada situ. Jangan-jangan Oh, gitu. kalau yang cukup high tech ada AC split dalamnya. Enggak. Belakangnya megang kipas soalnya outdoor gitu. Jadi dalam satu pertunjukan gitu jadi kebetulan gue yang jadi badutnya kan. Dan itu namanya kayak Carnival of Light gitu tau gak? Jadi bukan karnival tapi kita pakai kayak lampu LED gitu warna-warni. Dan kostumnya pakai dan karena kan itu kan lampu ya. Which is harus pakai baterai kan. Iya. Nah gua dan tim gue pakai baterai yang benar-benar gede. Itu satu baterai tuh kira-kira berarti 1 kiloan lah. Gue pakai 2 sampai 3 di sini dikalungin gitu, terus dicolokin gitu buat fannya. Kadang fannya mati Itu tuh. dipakein orang tuh ya baterai ya. Pakein orang. Orang yang dipasang Samtex. Seru banget itu. Itu durasinya kalau dari standby ke selesai pertunjukan tuh 1 jam lah. Enggak, gue curiga itu yang tempel bukan baterai, aki mobil. emang kayak aki cuy. Gede Emang kayak banget, aki, berat, men. Emang berat banget. Jadi itu pengalaman yang sangat luar biasa sih. Makanya kalau misalnya gue di pinggir jalan ngelihat badut itu, kalau misalnya yang gue suka ya. Iya, artinya kalau kayak lu, dia kan beratraksi untuk menghibur orang lain kan. Betul. Terhibur lah. Gue Iya. terhibur lah gitu. Kalau misalnya gue ngerasa terhibur dan kayak wah ini karena gue pernah mengalami kali ya. Yeah. Jadi kadang gue suka ngasih. Tapi untuk manusia silver nggak tahu ya itu kan sempat bukan digadangkan nih, sempat dicanangkan sama pemerintah kan untuk penertiban manusia silver Oh ini. ya bahaya, buat kulit sendiri bahaya kan. Kalau yang dulu, bukan yang dulu, sampai sekarang juga masih ada. Pelopornya kan di kota Kota tua. tua. Heeh. Oh ya, Kalau yang di kota patriot ya. gue suka ngasih karena gini maksud gue. Kita bisa foto sama dia, ya kan? Terus dia tuh Bener-bener diem, freeze. diem, berpantomim, kayak patung kan. Udah gitu dia lengkap, megang senjata, Iya. pakai atribut. Wah ini Ya, tentara patriot nih. kan, Iya. atau- Ada sesuatu yang mereka Nggak tahu yang ya, kalau gembelan itu gitu ya. Terus gue liat aja. ya, tuyul lah, ngapain tuyul kata gue. Iya. Kan maksud gue tuyul gak usah lu kasih juga dia ngambil duit lu sendiri kali. Kan gitu. Oh, yang anak-anak ya, Iya. anak-anak ya. Terus mereka suka bawa ini tau gak lu kardus untuk komunitas manusia silver tau gak donasi segala macam gitu. Padahal yang harusnya Itu didonasikan ketuanya Silver Surfer itu ya. Fantastic Four dong. Fantastic Four. padahal yang harusnya didonasikan adalah untuk korban-korban bencana sekarang. Iya. Kan? Kemarin tuh kan kita udah bahas tuh. Ya, ya, ya. Ada banyak banget kejadian-kejadian. Selama Bencana. 2020 sampai 2021 ini ya. Iya. Iya. Sebetulnya sih kalau menurut gua setiap tahun tuh pasti ada bencana. Pasti. Cuman di 2020 itu kan dipertegas karena pas kita lagi ngalamin pandemi, kesannya kan udah susah tuh kan. Tambah susah. Tambah susah. Tapi gue kalau dipikir-pikir gue sebelum pandemi aja udah ngalamin bencana yang apes banget gue. Yang waktu itu gue ngambil itu bulan November apa Desember kayaknya Desember 2019 ngambil kontrakan kan di Villa 3. Itu belum gue tempatin per 1 dan 2 Januari kebanjiran kontrakan. Oh iya banjir. Itu juga ada sebabnya deras gitu. ya. Lu tuh lahirnya udah salah sebetulnya. Lu gak usah langsung jujur gitu deh. Gue pengennya main halus. Halus. Jadi emang gue pun merasakan sih itu dari awal 2020 aja. Itu banjir ya, waktu Banjir. Itu akhir tahun 2019 ya. Yang hujan deras banget itu yang katanya Yang kalau nggak salah buangan dari tempat lo. Deras banget. nih, jangan suka menuduh seperti itu. Kenapa gitu? Karena air kan mengalir, emang maunya gua ngalir ke sana. Tapi kan ngalir di tempat lu, Reng. Karena tempat gua tinggi. Ya iya Kenapa dari lu. tinggi? Emang maunya gua tapi tinggi.
Pacul lebih rendah ya. Iya lah. Enggak lah, itu karena memang pembuangan atau jaringan air, apa ya sebutannya ya, gue nggak ngerti gitu. Pokoknya ibaratnya penampungan airnya kurang banyak gitu. Intinya kan ini nih, manusia-manusia seperti kalian ini nih suka menyalah-nyalahkan tempat. Kalau nggak tepat ya pemerintah di sana. Astagfirullahaladzim Tuhan. Serba salah sih. Kayak di Kalsel kemarin kan, banjirnya parah kan. Nah ternyata memang 65% hutan alam di Kalsel itu sudah tidak ada. Udah rusak ya. Udah rusak, jadiin tambang dan sawit. Oh, tambang apa nih? Di Batubara, Kalsel. batubara. Oh iya. Kalsel Kaltim tuh Tambang batubara. tarik. Tambang tarik tambang. Kesel gue jadinya. Gue kira dia gak bisa marah. Bisa dia. Aduh. Cuma harus halus. Tapi itu kontrakan lu udah aman sekarang. Udah aman. Udah tidak ditempati lagi. Oh, gue sempet tempatin tuh. Iya. Dari bulan Juni ya, Juni sampai Desember. Ini. Lu nggak Lu selama lu nempatin banjir. Enggak, gimana orang Orang gua pas dia masuk tuh udah rapi, udah gua chat semua. Tapi gue pernah tuh temen si Angga Uban. Ah. Pas tuh. Nah, jadi kan dia komplek gua waktu itu kebanjiran. Cuman blok gua agak tinggi. Yang Bintara nih ya. Bintara. di Bekasi ya? Bekasi. Iya, kalau yang elit O. Tidur siang. Hah? Yang elit pakai O. Bintaro. Oh, iya. Oh ini jokes lama ini, lanjut lagi. Gua call back dikit. Kelihatan yang tua saya. Jadi ini tidur siang. Begitu bangun, kan biasa ya kita kalau di tempat tidur langsung nurunin kaki kan. Ah. Kita langsung celap gitu. Basah ya. Jadi udah setengah kaki. Terus setengah, dalam ntar lu ya? setengah kaki sebetis. Sebetis. Wah dalam juga ya. Ditinggal sama orang tuanya dia. Di rumah Orang tuanya sendiri. udah menyelamatkan diri. Serius? Hah? Serius ditinggal? Pokoknya emang lupa gimana ceritanya, dia pokoknya ditinggal sendiri tuh. Buset deh. Buset, jadi gitu. Terus Itu di dievakuasi Bekasi, sendiri tuh barang-barang. Enggak, dia tetap di situ. Kenapa? Jadi kan tadi takutnya kalau lo menyelamatkan diri itu kan ada yang nyolong tempat lo. Ah iya barang-barang. Tapi kayaknya nggak jadi. Tapi pas lu dipikir-pikir kayak gue gak punya apa-apa, gue cabut. Iya, saya nggak punya apa-apa, udah cabut aja. Tapi orang tuanya tega ya ninggalin dia. Ya, home alone dia, home alone. Itu buat ini nanti. Jadi kalau misalnya udah surut kan dia ngasih tahu. Udah surut Udah nih, surut nih. buat tanda suruh jaga di sana. Jadi bisa balik. Iya, kalau nggak ada kabar lagi udah tenggelam nih. Gue juga kesel juga sama beberapa orang, termasuk apa ya namanya ya, kalau sebutan Indonesia itu peramal lah. Yang iya. sebelum di akhir tahun 2020 Suka ngeramal-ramal dia ya. panggil media nih, dia panggil media segala macam. Ini kayak kita nih gini, lebih banyak cuma kameranya. Konferensi pers ya. Konferensi pers. Ya, dia bilang dia bilang tahun 2021 bakal ada inian. Lagi ngomong kan nih? Jangan marah dong. Kalau nggak lu habisin dulu. Soalnya gue inti cerita nih. Gimana? Ya Pak. Apit lah masuk lagi. Iya jadi dia meramalkan katanya bakal ada kecelakaan pesawat. Terus bakal ada bencana inu gitu. Bencana apa tuh? Nah kurang tahu dah gua. Oh ina inu. Model baru, bencana model baru. Terus Tapi dia nggak nyebutin jenis bencananya. nyebutin sih beberapa. Pokoknya dia ngelihatnya pokoknya gini katanya. Saya melihat itu nanti ada air. Saya kurang jelas itu di mana ada air. Pokoknya gitulah pokoknya. Jangan-jangan kayak di Pimpek ya. Apa ya? Lu pernah nonton gak sih di Pimpek? Oh nonton gua. Iya, meteor jatuh kan, itu tsunami langsung. naik. Oh tsunami langsung. Kita juga kan selamat 2012. Apa? Ada meteor juga kan jatuh. Ya, kan pas di nonton filmnya enggak lu? Nonton. Kan Indonesia selamat emang. Kan di sana kan dia Iya. US sana. Bencananya cuma di sana doang kan. Berarti Indonesia bule selamat. yang kena. Iya. Bule bukan yang kena. Aduh. Yang jelas jagoan utamanya bukan tuh. Bukan jawaban utamanya bule kan naik pesawat. Ini ngomongin 2012 di Pimpek. 2012 kan kulit hitam kan. Nah ada juga yang kulit hitam tuh yang naik kapal. Oh, iya. Presidennya ngorbanin diri kan? Emang iya? Iya presiden Lupa ngorbanin gua. diri. Dia intinya kayak kalau misalnya bencana gue nggak boleh pergi dari negara gue gitu. Anaknya berhasil pergi naik kapal. Oh, gue udah move on sih. 2021. Ya cakak-cakak lagi nih. Ya pokoknya gue kesel banget deh ada ramalan-ramalan kayak gitu tuh nggak ngapain sih gitu loh. Iya. Kayak bisa ngeliat sesuatu. Enggak, yang maksud gua depan kalau jauh lo gitu. ngeramal-ramal kayak gitu lo buat apa ada BNPB kan? Pada penanggulangan bencana. Iya. Lah, dia kan tugasnya
menanggulangi. Menanggulangi. Bukan meramalkan bencana. Bukan, maksud gua. Lu ngeramal-ramal tapi kan nggak ada langkah juga jaga-jaga atau apa gitu loh. Lagian kan kalau Kalau kata ada gua, apa-apa lu nggak bisa apa-apa. lagi menurut Ayo. gua kalau namanya bencana nih, tadi gua udah diskusi sama dia nih. Gua ngomongin apa ya? Boleh. Ya namanya bencana tuh pasti terjadi. Iya. Kapanpun kita nggak akan pernah tahu kayak gimana juga pasti terjadi gitu loh. Terus kan sekarang kita tahu awal tahun itu adalah biasanya curah hujan sangat tinggi kan. Iya. Betul, harusnya persiapan. Harusnya persiapan kayak longsor gitu ya mungkin saja terjadi Mungkin gitu. ada. Banjir juga pasti terjadi. Kan kalau misalnya Jakarta aja banjir salahin gubernurnya. Oh, Kalau iya. tidak sepikiran ya kan. Iya. Pasti yang salah pemerintah kayaknya. Pemerintah iya. Salah pemerintah. Yang buang sampah dia padahal. Ya salah pemerintah. Iya. Iya. Tapi tuh Apa-apa kayak ya? sama kayak gini, misalnya nih, gua ngomong nih, Reng, kayaknya pokoknya sepanjang tahun 2021 nih, lu ngapain sih jari lu begini? Padahal lagi close up ke lu. Lu kenapa itu? Oh, dipetat dia. Udah batut ya udara dingin. Padahal lagi close up ke lu. Udara dingin apa? Akhirnya Ngotot. jadi kan close up-nya langsung set. Bisa Iya, berubah kan gini. gue bilang, misalnya sepanjang tahun 2021, kayaknya ada hal buruk deh yang terjadi sama lu. Wajar kali, emang hidup lu 1 tahun enak terus. Iya. Iya kan? Apapun itu ya, Jadi kadang gue ngerasa yang bego juga yang denger. yang percaya. Nah, ya percaya. Nah, iya. Tapi kadang ramalan itu gue bingung ya. Kadang mungkin ada orang bilang yang ramalannya tepat nih di awal tahun, di akhir tahun gitu loh. Cuma kalau nggak tepat ya namanya lu semua ngasal ya kayak lu bilang tadi pasti ada aja kan. Kayak gitu. ramalan bintang kan cuma di rolling doang. Iya, Iya, geser-geser iya. doang. Bulan ini si Taurus yang dapat rezeki. Aha. Bulan depan Sagittarius. Aha. Anda akan dapat rezeki bulan depan. Emang lu kerja nggak gajian? Gajian kali. Iya, gaji lu tuh lo anggap rezeki apa enggak? Iya, makanya. iya kan? Tapi gue ramalan yang paling bener sih, yang pernah tuh ada pokoknya Mama Loreng kalau nggak salah. Ah. Yang dia pernah ngeramal tahun 2012. Dia ngeramal di tahun Sekarang 2011. udah nggak loreng kan, makanya udah nggak ada kan? Iya, dia ngeramal di tahun 2011. Pokoknya katanya di tahun 2012 itu saya nggak bisa ngelihat tahun lebih dari tahun 2012 katanya, karena gelap di situ. Katanya dia meninggal. Oh, jadi udah nggak ada ya? Udah nggak ada, udah nggak ada. Makanya gue bilang udah nggak loreng lagi, udah polos Iya, sekarang. jadi mungkin isyarat juga nggak tahu juga ya, tapi ya maksudnya dia nggak bisa ngelihat ya karena ternyata dia hidupnya hanya sampai 2012 gitu. Bukan berarti ada 2012 itu ada terjadi sesuatu sehingga selesai kehidupan kita, enggak ternyata gitu. Nggak, maksud gue orang, tapi gue penasaran deh yang ramal-ramal gitu dia, ya nggak tahu ya, gue bisa bilang sotoy-sotoyan ya. Sotoy. Iya, Sotoy. maksud gue manfaatnya apa sih? Dia dapat duit nggak sih dari? Wah, Dia dapat dapat dong. insight. Dapat dong. Dapat Emang dia insight. jadi influencer ya dulu? Dia ada Instagramnya. Oh iya, Iya. Kalau yang ikut banyak. ada adminnya. Wah, kurang tahu saya. Endorse-nya banyak berarti. Enggak lah, Hari ini mama lagi makan minimal makanan minimal kesukaan dia mama nih. minimal dia punya banyak orderan ramalan lah. Kita kan nggak tahu kan yang suka Iya. nge-DM dia. Ah. Ramalan saya dong. Kira-kira besok saya pakai baju apa masih ya? banyak yang Gitu. pengen Ramalan gitu. off air ya. Iya. Kalau zaman dulu tuh di Ibaratnya ini gitu. di situs Primbon dong lo. Iya. Zaman Iya, dulu tuh iya, ya. iya, Telepon iya, juga iya. bisa kan Iya, telepon. bisa Iya. ya. Terus bilang, kamu kayaknya bulan depan bakal boros. Emang lo habis gajian kagak belanja? Belanja kali. Gue usah bego deh. Gue kesel anjing kayak gitu tuh. Emang Iya, bener, terus bener. tahan-tahan, wah nggak belanja-belanja, nggak makan, sakit, mau berobat boros. Iya, Iya. tetap juga boros-boros juga. Cuma di rolling doang Iya. kalau bintang Iya. nih. Kayaknya kamu bakal sakit. Sekarang gue tanya deh, ada orang jarang banget kali yang 1 bulan sehat bener sebulan itu. Iya. Paling ada flu lah sehari. Ntar lagi Iya. diserang nih sama yang penginget-penginget ya. Pas pegel, oh iya gue diramalin sakit, anjing pegel doang. Justru kita sebenarnya di sini ngebahas yang dibahas sama Om Deddy kan. Apa tuh? Yang soal ramalan Ah, juga. iya. Iya. Ya. Sampai Deddy Kobusier ngomong kan udahlah lu nggak usah itu-ituan lagi lah gitu. Itu Iya. justru bikin secara psikologis tuh kan si peramal ini ngeramalin katanya Indonesia bakal ada penjarahan nantinya. Di tahun ini ya kata Iya. dianya. Terus presiden bakal lengser gitu. Iya. Presiden bakal lengser 2024 kok. Oh iya benar. Emang pemilunya anjir. Iya, emang nggak bisa segitu. Iya kan maksud gua gitu loh. Udah pasti bukan Jokowi lagi yang Iya ngejabat. udah 2 kali soalnya. Udah 2 Kecuali kali. bikin peraturan baru. Iya. Katanya Ada sih gitu. Soeharto baru ya. Ngeri juga. Enggak lah. Turun nggak ke ada. jalan lagi mahasiswa kayaknya. Oh iya, apalagi Menhannya kuat kan sekarang. Iya. Oh iya benar. Aduh, tapi katanya dicanangkan nggak tahu sih ya, ini gue baca headline berita di Twitter katanya ada pencanangan bahwa presiden itu bisa maksimal 3 periode. Dibikin. Katanya. Dibikin ya? Yang bikin presiden sekarang nih. Bukan timnya.
Tapi dia tanda tangan kan. Tanda tangan yang kata Setuju. juga sih. Setuju kan? Iya. Saya suka idenya. Kamu naik gaji. Dan katanya kata si Pramalina penjarahan. Itu kan bikin kita yang ngedenger kan, wah nanti ada penjarahan nih. Bikin kita yang ngedenger nih kan orang-orang, Iya. apalagi orang-orang yang Ini memang yang disinfektan nih bentar lagi nih. sorry ya. Tularan lu jadinya. Iya, lanjut. Gue pernah ada adanya dia bilang katanya ini bau nggak katanya. Aduh. Nah misalnya orang-orang nih yang sekarang hidupnya lagi susah, Ah, terus ngedenger ramalan kayak gitu. iya. Nanti ada ada penjara asik, gue bakal ikut penjara katanya. Misalnya kan gitu. Atau misalnya otak kita secara nggak langsung alam bawah sadar kita mengiyakan dan akan melakukan tindakan seperti itu jika misalnya ekonomi kita misalnya tidak naik-naik juga. Nggak ada Pandemi jalan nggak lain ya berakhir. berarti Iya ya. misalnya. Tapi gue nggak tahu ya, karena kita mungkin belum di titik yang benar-benar ngerasain banget kalau benar-benar titik terendah sampai harus melakukan itu ya. Karena kalau sampai mungkin kita ngalamin di titik terendah, ya kita nggak bisa bilang, gue nggak akan ngelakuin itu ya. Emang 98 lu gak ikutan? Ya enggak lah, gue belum. Masih kecil lu ya? Iya. Lu tua apa lu? Nggak ada lagi. Ikutan? Tapi lu ikutan nggak waktu pas 9? Enggak, yang 98 tuh apa 98. yang lu lakuin saat itu? Ngambil robot pet labor. Gue masih ini main mobil-mobilan. Gue aja nggak tahu. Mobilannya kecil banget yang bekas. Gue aja lupa Lu itu. sama gue 98. beda berapa tahun? 4 tahun ya? 4. 98, 94. Iya. Anjir lu masih umur setahun gelo. Enggak dong, 94, 94. Dia 93 anjir. Gue jadinya 5 tahun. Oh 5 tahun ya? Lu 9 berapa? Gue pokoknya Gua 98. enggak 9 ya 7 berapa? Bilang tanya 7 berapa? berapa? Lu 70 berapa? 78 deh. Kagak anjir, gue masih 9 anjir. Enggak, tapi pas 98 itu kan. Pas 98 gue kelas 3 SD. Heeh. Gue lagi main ke rumah temen gue yang dia rumahnya di Duren Sawit. Oh, Jakarta deket deh. Belakangnya Minimal deket lah. belakangnya Jogja. Dulu Jogja kan namanya ya. Iya. Sekarang kan jadi Mall Citra tuh, yang Citrai buruk kan. Ah. Nah, mulai tuh orang udah pokoknya kita main Tamiya. Yang kita tahu orang lari-larian. Ayo ambil makanan katanya. Makanan ngambil di mana kata gua kan. Terus berenam apa berdelapan tuh ya. Pokoknya ada si Aki. Naik mobil tuh. Wah gila, udah kayak PUBG pokoknya kan. kita lari. Anak umur 3 SD. Ngambil tuh ke sono, ikutan orang-orang tuh lari. Itu udah ini. Orang udah ngelemparin batu, sebagian tuh udah masuk, keluar bawa pakai troli. Oh, troli-trolinya. Udah gitu udah sampai luar mungkin dia juga bingung kali ya, mau dibawa sendiri di dalam masih banyak kali. Mau nggak dibagi-bagiin. Nah, Ngambil lagi ke dalam. Dia ngambil lagi ke dalam. Gue dapet robot-robotan pet labor 1. Wah, Itu kalau gue lihat harganya. Tapi ntar dulu dia dapatnya bersih. Dikasih. Dia Iya, nggak ngambil. gue nggak ngambil ke dalam. tapi Dikasih. dikasih. Iya di halamannya. Nah temen gue tuh ada yang dapat komik. Yang nggak tahu itu bakal dibaca apa enggak ya. Gue nggak tahu deh. Pokoknya kalau gue dapat robot pet labor, temen gue dapat Evangelion. Padahal dia lagi nggak flu ya, padahal dikasih komik ya. Iya. Boleh juga deh. Bercandanya omong banget. Itu. Oh gitu. Oh lu Jadi ikutan di, juga di ya? tahun Bukan itu ikut pas sih. gue lihat harganya itu berapa ya? 59.000. Ya mungkin kalau mahal. sekarang setara Berarti 500.000 lah. Enggak lah. Bisa naik Taruh 6 kali 300.000. 300.000. Lebih ya? Sekarang udah bisa 10 kali Iya, lipatnya. kayak robot-robotan di Toys R Us aja jadi ya kan. Tapi lu Toys nggak Kingdom lu gitu. nggak kayak kena batu atau enggak? Kena batu kayak atau apa gitu enggak? Maksudnya ketulah. Enggak, maksudnya pada saat itu kejadian Kan itu 98 itu terbang-terbangan tuh batu iya memang semua. ada terbang segala macam enggak kena. Enggak, tapi ada yang gue lihat yang lucu. Apa tuh? Pengemis. Kenapa? Nah, jadi di sono tuh ada orang yang emang posisinya di situ tuh kalau ngemis tuh. Dia selalu duduk kayak duduk antara Kayak dua wilayah sujud. kekuasaannya lah. Ya, gitu. duduk antara dua sujud. Iya. Kaki ditekuk. Nah, udah gitu sarungnya itu sampai sebatas paha bawah. Nah, biar kelihatan enggak ada kakinya. Biar kelihatannya buntung. Ah. Itu lari, berdiri coy lari. Oke, kalau gitu kita coba panggil pengemisnya ya. Ini dia. Naik bener. Itu ternyata berdiri dan punya kaki. Iya, karena kan gini, manusia itu punya namanya the power of kepepet. Oh, iya, Mungkin iya, aja tiba-tiba iya. jadi kan kita nggak tahu ya. Selalu aja ya. Bukan manusia aja dong itu mah. Iya. Gitu. Jadi apa namanya? Semuanya ngalamin lah pas masa-masa krisisnya ya. Jadi
pas kita di masa krisis kita juga nggak pernah tahu apa yang bakal kita lakuin gitu. Jadi kita juga nggak bisa ngejudge orang ya. Iya, tapi dengan memberikan sugesti bahwa tahun ini akan ada penjarahan, secara tidak langsung akan menyuruh, tau gak lu? Yang ditakutkan itu kan pembenarannya itu. Iya. Lu udah nggak makan 3 bulan, terus lu inget, ya kan dibenarkan nih bahwa emang bakal ada kerusuhan. Gue sulut aja. Iya bisa. Lo yang mau mulai ya. Iya, terus kerusuhan kan, polisi juga pasti bilang, Pak, ada kerusuhan. Kan udah diramalkan. Polisi bilang gitu. Tar lu, saya belum selesai nih. Segame dulu. Polisi lagi PUBG. Kayaknya kan gitu dah. Sudah diramalkan. Tenang aja. Iya. Sudah diramalkan. Tangannya sibuk banget. Pasti lihat lagi pakai padi. Main Mobile Legends. Ya katanya si Pramal ini juga udah dilaporin katanya. Gua nggak tahu sih laporin dalam kasus apa. Bacanya dia yang nyulut nih. Iya. Bisa aja kan? Iya benar. Tapi lebih ke politiknya sih yang laporin itu. Karena presiden lengser. Padahal kalau misalnya si Pramal itu bilang Jokowi akan lengser tahun 2024, kan nggak ada masalah ya kan? Iya, karena kan lengser gitu loh. Bukan lengser, emang gantian aja. Gantian aja gitu. Iya. Tapi kita kan kemarin bahas bencana, kayaknya kita lebih segar lagi kalau kita nyari biar solusi kita solusi. Jadi kita lebih aware lah, lebih waspada nih. Ini kan kita tidak ngomongin sesuatu tanpa menawarkan solusi. Betul. Solusinya setelah ini. Sekarang kita mau ngasih solusi ya. Ngasih solusi dari segala masalah. Wih, sakti juga kita. Nggak, kita lagi ngomongin bencana kan? Bencana. At least kita bisa ngasih sedikit solusi atau gambaran nih. Kalau misalnya lu terjadi sesuatu amit-amit misalnya sama lu, temen lu, keluarga lu misalnya. Nah kira-kira apa yang bisa dilakuin nih? Jadi kita sudah punya solusinya. Apa itu? Iya, setidaknya kita tadi ngoceh-ngoceh sah aja ya, karena kita kasih solusi. Iya. Jadi meskipun solusi lu tidak applicable ya. Tapi yang ini applicable karena ini aplikasi. Oh iya. Bener kan? Jadi gini, kan kemarin yang paling deket itu ada gempa sama banjir. Banjir ya. Longsor. Jadi di sini baru nih dari Kompas ada dari BNPB ngerilis aplikasi untuk apa tuh? Ngedeteksi bencana. Namanya Inaris gitu loh. Inaris. Bukan. Inara. Ini produknya. Bukan. Kalau ini. Oh, ini produknya. Bukan, ini iPhone. Bukan semua. Ini ada nih namanya Inaris. Lo bisa download di Play Store sama di App Store. Jadi di sini kalau lo buka nih pertama lo bakal minta login terserah nih mau masuk pakai kalau lo pakai Zoom biar tahu. Nih. Mau pakai screen recorder aja nanti gimana? Ya, jadi udah belum nih? Jadi di sini nanti masuk bisa via misalkan lo pakai iOS bisa pakai Apple atau Google, Facebook, Twitter. Nah, atau lo mau nyoba langsung bisa masuk sebagai tamu. Oke. Nah, kita masuk sebagai tamu. Berarti itu rumah orang ya? Iya. Karena ini aplikasi orang kan. Nah, jadi tahu aja lu, Ring. Enggak, gue kalau misalnya gue jadi tipe kayak lu, rusak semuanya. Jadi gue lebih baik tipe yang serius aja. Lanjut lagi. Nah, dari gue bisa bawa kemana-mana nih sebenarnya. Deh, jadi pas masuk lu langsung diminta buat izin buat Assalamualaikum enggak. Gue nggak beres-beres. Pak, gue mau ngasih solusi ini. Kesel kan. Belum ya. Orang Indonesia kan emang gak suka solusi. Iya. Begitu diajarin sesuatu dipotong terus. Enggak selesai solusi. Lanjut lagi. Ya, jadi lo misalkan lo approve aja buat ngisi buat menggunakan lokasi di HP lo. Nanti dia ngebaca daerah lokasi lo kayak Google Map gitu loh. Ini kayak dari tampilan sih Google Map ya ini tampilannya ya. Nah, dari sini lo bisa nyalain nih di bawah nih barnya nih. Di sini ada COVID-19, banjir bandang, gempa bumi, letusan gunung api, tanah longsor dan tsunami. Pokoknya itu bencana-bencana yang bencana yang sering terjadi. Tahu nih. Nah, kalau gua lagi pulang ke Jawa Timur, gua lewat Semeru, gua nyalain pasti tandanya bahaya letusan gunung berapi kan? Enggak gitu dong. Enggak langsung kan Semeru masih aktif. Iya enggak dong. Oh, enggak juga ya? Enggak dong. Ini kan di sini info bahaya atau tidak. Jadi ngasih kondisi. Nah, misalkan kayak kita di sini nyalain COVID-19. Nah, ini oren. Oren itu apa? Oren. Nah, di sini ada info bahaya. Di sini ada levelnya nih. Oh, oke. Jadi kalau warnanya biru, kuning,
kuning apa ya? Oren itulah. Bukan. Paling rendah tuh hijau itu aman. Jadi bahaya rendah, cenderung aman. Nah tapi kalau sudah oranye itu sudah bahaya sedang, sudah harus was-was. Kalau merah artinya udah Danger bahaya lah. gitu loh. Nah ini kalau kita nyalain COVID ternyata daerah studio kita ini oranye ya. Cukup berbahaya. Tapi Cukup berbahaya daerahnya ya, Daerahnya. bukan studionya. Intermezzo. Kalau COVID gua lebih enak lu download, ada lagi temennya ini nih. Apa tuh? Peduli Lindungi. Peduli lindungi. Caca gimana? Perlu dilindungi. Iya. Peduli Lindungi. Jadi Peduli Lindungi itu termasuk lu bisa ngedaftarin NIK KTP lu buat dapet vaksin. Nah tugasnya dia itu emang utamanya cuma satu. Jadi buat lu ngedeteksi daerah sekitar lu tuh aman atau enggak. Oke. Oh untuk COVID-nya ya? Untuk COVID. Kalau ini kan dia kesannya kan pakai apa ya, measurement itu apa sih istilahnya bahasa Indonesia ya? Barometer, Ya. parameter Dia sendiri. Kalau misalnya yang di Peduli Lindungi itu yang selama ini lu didengar di berita, ada zona hijau, kuning, merah, hitam. Hitam tuh udah parah. Itu kalau nggak salah rumah sakit ya kalau kayak gitu ya. Nggak, Surabaya kan sempat Surabaya red zone Jatim. waktu itu. Surabaya Sempet. ya. Sempet. Oh. Zona hitam. Jadi pasien yang harus dirawat di rumah sakit pun udah nggak bisa masuk rumah sakit. Oh. Meregang nyawa di rumah itu udah. Iya. Itu untuk COVID Peduli Lindungi ya. Ah, Peduli tapi Lindungi. spesifik untuk COVID. Hanya Nah, COVID doang. Ya Jadi ini nanti BNPB. sama kayak gini nih, lu ya, bisa tahu nih, oh daerah gua sini merah nih, berarti gua sedia masker, bawa apa segala lebih macam. lebih was-was dikit lah ya Ya. gitu loh. Nah, jadi di sini ada tadi COVID. Nah, ini banjir. Nah, kayak tadi kita lihat Oh ya hijau pas ya. COVID kita di daerah sini hijau. Oren. Ini banjir hijau. Banjir hijau gitu loh. Banjir bandang juga sama nih. Sambil tunjukin dong. biar Oh, orang banjir tahu. bandang dia hanya ngebaca daerah yang ada sungainya. Villa 3 itu masuk Nah, ya. di sini nih. Di sini Ah. bisa dilihat ini cuma Sungai. ngeliat di sungai. Tapi ini ada nih, mungkin yang ditandain kuning, meskipun itu dekat sungai, daerahnya tuh lebih tinggi. Oh iya. Daerah sekitarnya ya. Iya, jadi malah ada yang hijau tuh, Kok lu lebih tahu sih? kan mungkin. Oh mungkin. Oke. Oh iya Indonesia kan benar. Jago meramah. Iya. Terus lagi. Lanjut nih gempa bumi. Nah, di bumi, sini kita insya Allah hijau, aman lah ya. hijau. Karena tidak ada gunung berapi kan. Betul. Dan Kita tidak ada adanya lempengan-lempengan ya kalau kata orang ya di bawah tanahnya. Kita itu. paling dekat ke Depok ada gunung ini ya, Gunung Agung. Bogor sih, kenapa nggak Bogor aja Gunung Salak? Gunung Gede Nah, kalau Gunung Salak Atau jadinya nggak Banten lucu deh, itu Gunung aja nggak Sari. lucu. Gunung Dari deh. Ya udah Depok, Gunung ya udah Sari Depok, aja. udah Depok, udah Iya. Depok. Nah, terus di sini letusan gunung berapi. Oh, malah nggak kebaca nih letusan gunung berapi nih karena nggak ada deh. Karena nggak ada sini. gunung, adanya Gunung Agung. Betul. Ya. Kalau ke Jakarta ada Gunung Sahari kan. Iya, Nah. betul. Kalau di Bogor Gunung Batu ada. Gunung Kapur Nah, ada. ada Gunung Kapur ada. Gunung Kapur Ciampea ada. Beneran gunung. Oh tapi buat kapur, Kapur. Produk ini Tapi ya, nggak ada tambang kapur apanya. ya. tambang kapur. Oke lanjut lagi apa? Ya, terus letusan gunung berapi di sini nggak nyala karena emang nggak ada. Jadi artinya memang bukan areanya. Lalu tanah longsor juga di sini nggak ada. Setidaknya daerah studio kita di daerah Cibubur ya. Gitu. Kalau daerah puncak mungkin berpotensi untuk Mungkin longsor, gitu ya. loh. Jadi ini sebenarnya ini lumayan bermanfaat ya. Dan dia ada buat nyalain notifikasi. Jadi di saat berubah dia akan ngasih notifikasi nih ke daerah lo. Oh, gitu. misalnya ada sesuatu yang rawan gitu. Betul. Ya. Kan Cibubur tiba-tiba gunung meletusnya merah. Nah, Ada gunung tiba-tiba. Iya, muncul betul. kan, iya. Ya itu notifikasi kencang banget tuh. Tapi Ini viral kembar nih viral konten nggak katanya gitu. Ada gunung muncul kembar. Cibubur. Gunungnya kembar. Enggak, Iya. satu. Udah gitu ada Ultraman nama di. siap. Ini aplikasi dari lu ya, Wah ada Inaris. gunung lagi yang deket ya Gunung Putri ternyata. Lupa tadi lupa gua. Oh iya kenapa harus Gunung Tetap. Agung ya? Iya. Iya nah salah nih gua. Ini aplikasi dari lu ya itu ya berarti ya? Bukan dari Inaris. gua, dari BNPB Ya maksudnya nih. rekomendasi lu, solusinya, itu jadi, solusi lah. ya pakailah aplikasi HP-nya Pakailah HP lu biar lebih bermanfaat. Iya, jangan cuma smartphone doang ya. Lu juga harus smart makainya. Nah ini gitu. aplikasi yang dikeluarin langsung dari BNPB, BNPB. Inaris namanya. Lu bisa download aja di Play Store ataupun di App Store. App Store. App Store. Tapi ngomong-ngomong aplikasi ya kemarin pas kecelakaan Sriwijaya, gue baru tahu nih. Jadi ternyata Google itu di tempat lokasi jatuhnya pesawat kan katanya di Pulau Laki ya kalau nggak salah ya, di perairan Kepulauan iya. Seribu. Ternyata Google itu ngasih tanda SOS gitu tuh nggak? Saat kecelakaan itu. Jadi Dari Google-nya? dari smartphone, gua nggak tahu mungkin dari penumpangnya atau pilotnya. Tapi Google ngeluarin sinyal SOS dari Di situ. titik itu. Di titik itu iya. Jadi katanya Google itu nyari sinyal di situ tuh nggak?
tapi nggak dapat akhirnya dia ngeluarin sinyal SOS katanya gitu. Yang gue lihat di video di TikTok sih katanya gitu. Jadi memang mungkin sekarang udah lebih banyak TikTok tuh ada manfaatnya juga berarti ya? ada. Bikin apa kita? Selain iya gitu-gitulah. Gitu kan? Gitu. Sebenarnya tergantung lu sukanya kayak gimana sih. Kalau sukanya yang gitu-gitu. Kadang ada banyak tutorial. Kita di nanti TikTok. nge-react ya, tapi ini YouTube pribadi kita boleh nggak? Kita mulai dari YouTube loh. Terus kan suka yang gitu. Ya pokoknya Google bisa ngeluarin. Kemarin tuh Google ngeluarin sinyal SOS gitu lah. Katanya itu cukup membantu lah katanya gitu. Kalau dari lu apa solusi? Solusi apa nih? Solusi ya. Oh, rekomendasi aplikasi. lah. Aplikasi VPN. VPN ya. Bermanfaat. Kenapa, Bang? Ya. Oh ya, di Indonesia banyak yang diblokir ya. Waktu itu aja ada perkara politik, WhatsApp diblokir, Facebook Iya. diblokir, Oh iya, sempat Instagram banget diblokir. ya. Nah, VPN kan ngebuka kan. Tapi lu juga harus lebih aware karena kalau lu nyalain VPN dan lu pakai aplikasi banking, lu kan lebih berbahaya gitu. Emang iya ya? Iya. Kenapa emang? Orang kan lu IP lu pindah. Oh. Jadi lu bisa dilacak lu menggunakan banking lu di luar gitu loh. Kemungkinan untuk diretasnya jadi ada meningkat lah gitu loh. Separah itu pakai VPN ya. Hmm. Tapi sebenarnya kalau misalnya lu buka suatu situs apapun itu, kalau belum pernah ketemu internet positif, berarti lu belum jauh mainnya. Oh iya betul. Karena kayak Reddit aja udah internet positif sekarang. Kenapa Reddit kena? Udah nggak tahu udah lama itu. Vimeo juga. Reddit itu kan cuman kayak Forum. Kaskus doang. Iya kayak forum. Padahal itu seru banget loh, banyak informasi yang bocor atau apapun itu yang seru-seru dari Reddit ya. Iya bahkan kayak gua yang gila teknologi buat ngotak-ngatik OS kayak gitu. Tutorial atau itu tips and triknya banyak dari Reddit sebenarnya. Sekarang sudah internet positif ya. Iya sekarang udah internet positif. Vimeo Kenapa gitu sih? gue juga nggak tahu. Coba tanyakan dengan pemerintah kan lu deket tuh. Cuy. tapi lucu sih. Wapres gua. Gak pernah lihat kan lu? Gua gak lihat deh. Ini siapa ini? Ini siapa? Wapres. Oh, Wapres. Oh, iya. Yaudah, kita tampilin Wapres. Iya. Emang nggak kelihatan. Tapi ada. Yang penting kan kerjanya. Tapi ada. Gua serius nih sekarang nih. Tadi VPN kan emang ada fungsinya kan. Nah, kalau gua kemarin karena gua mulai belajar musik lagi, ada aplikasi yang menurut gua bagus banget. Oh ya. Musician. Musician. Nah, belakangnya tuh Cisian nih. musician, kayak musician gitu. Ah. Nah, itu mungkin apalagi kayak lu nih di era Covid, lu butuh ngisi waktu. Betul. Oh ya, karena orang suka ada yang katanya, wah awal-awal COVID di isolasi di rumah, Ngapain nih? nonton masih seneng, udah 2-3 hari. Sebelum lanjutin Musician, main PUBG aja. Iya. Lanjut lagi udah. Jangan-jangan gue ada pet promote. PUBG. Iya kan, ini baru kan baju kan? Iya. Baju musician baru Balik nih. Ya. Kalau musician karena gue mulai belajar main bass lagi, ternyata di situ emang lu kayak les aja online. Tapi bayarannya jauh lebih murah ketimbang lu datangin guru les privat ke rumah. Per bulannya berapa tuh? 99.000. 99.000 sepuasnya makainya ya. Sepuasnya. Artinya masalah hari ini lu mau belajar apa, terus gak usah besok. Jam berikutnya lu mau belajar apa, itu bebas. Itu kenapa hubungannya dengan VPN? Gak ada. Lanjut aja kayaknya. Ini gua aplikasi yang lagi berguna buat gua. Oke. Gitu, karena kalau lu datengin guru les ke rumah, ya nggak tahu dia bersih apa enggak. Oh iya, Ya kan? betul. Kalaupun dia oke lah bersih, 250.000 Per kedatangan. per kedatangan. Iya. Kalau misalnya seminggu lu latihan 2 kali, Gope seminggu kali Tekor. 4. Sebulan, Kali 4, bapak lo 2 juta. marah-marah kan? Iya. Ini mendingan ini ya, cepet Gaji doang. cuma 4 juta gua. 2 Ah. juta mau ngapain? Ya kenang-kenangan. Iya, udah. jadi gua pakai itu. Betul. 99.000 lu bebas latihan kapan aja. Di Iya. mana aja. Bisa di WC. Ya, Iya. kalau drum lu muat masuk WC, Iya. ya boleh. Ngomongin VPN nih. Hah. VPN yang pernah lu pakai itu apa? Oh ada banyak sih. Kalau Kalau gua tuh yang ini yang turbo, yang logonya kelinci. iya yang gratis ya. Itu bagus banget dan nggak pernah keluar tiba-tiba gitu tuh nggak pernah disconnect. Jarang Kalau banget gue pakai disconnect. Betternet karena ada krekannya. Jadi pakainya rasanya premium. Lu pakai di handphone apa di? Di handphone. Oh, di handphone. Ah. Dulu gua sih nyimpen VPN dulu karena Netflix masih di-ban sama Simpati. Iya. Telkomsel, Iya. Telkom, Telkom ya? Telkom, ya Telkom dan semua jajarannya. Nah, terus Simpati jadi kan ketika Telkom. kalau gua lagi di Banten nggak ada WiFi, jadi
VPN gue nyalain, gue tetap bisa nonton. Iya. Yang gua ininya waktu itu kan pas gua baru pindah rumah setelah nikah akhirnya wah bisa keputusan nih milih provider internet apa gua pasang First Media kan tuh. Wah bisa nih buat Netflix. Bulan depan Telkom ngebuka. Jadi pindah lagi. Enggak pindah kan harus kontrak lu setahun. Nih, First Media nih. Pelanggan yang sangat bagus sekali ya. Enggak, gua kecewa soalnya leletmu lebih bermasalah. Bermasalah mulu. Gue pernah pakai VPN buat WhatsApp dulu yang sempet down itu loh. Oh iya, Pas pemilu ya, kalau nggak salah ya. Kan itu bener-bener kayak kita nggak bisa ngirim. Pemilu apa pilpres ya? Lupa gua. Itu yang waktu Banwaslu, di depan Banwaslu lagi kerusuhan. Oh iya. Yang apa sih lupa lagi? Bulan Maret. Maret Lagi kemarin bulan ya? puasa. Maret kemarin ya. Itu karena apa ya? 212 bukan? Enggak, 212 kan tanggal 2 bulan 12. Kalau ini kan belum Maret. Iya. Berarti bukan 212. Bukan maksudnya. Iya. Gue mau nyebut ormas ntar gue Anjir, gak kepanjang. Lupa itu peristiwanya apa sih? Itu yang katanya hasil penghitungannya salah. curang, bohong. Iya itu berarti kan kita nggak tahu sebabnya siapa kan, tapi kan Iya. pegang akses untuk internet seluruh Indonesia kan ada AOI-nya. Iya. Nah pas saat itu gue pakai VPN untuk WhatsApp. Iya. Dan untuk membuka ini jadi gue suka lagi belajar biologi gitu kan. Jadi Anatomi gimana ya? Anatomi. Iya. Jadi gue memang dan situsnya itu memang tidak bisa dibuka tanpa VPN. Jadi gue sering pakai VPN sih. Iya. Jadi belajar bagaimana cara manusia untuk berkembang biak dengan baik lah. Gitu. Sebelum gue kenal Twitter ya, sebelum gue tahu Twitter tuh lebih banyak ternyata dan tidak disensor. Iya. YouTube juga banyak loh. YouTube gitu doang. Gitu doang. Nanti gue kasih tahu. Dia lagi geleng-geleng ini ngomongin apa. Ya pokoknya tadi aplikasi dari lo dari BNPB. Gue informasi. Tapi kalau ada rekomendasi aplikasi, gue ada rekomendasi nggak tahu ini merujuk sama ke ini loh kasus yang WhatsApp katanya mau bikin kebijakan baru ya tentang privasinya gitu loh. Jadi kan katanya ya kan setelah WhatsApp dibeli Facebook udah lumayan lama tuh kan dibeli Facebook, dan Facebook sendiri aja pernah punya kasus data pengguna dijual. Bocor. Nggak tahu ya. Jadi ada yang bilang bocor tapi kalau ada juga bilang dijual. Kalau bocor kalau kayaknya nggak ada manfaatnya ya, lebih rugi ya. Kalau jual kan jadi untung gitu loh. Bener. Nah WhatsApp katanya udah mulai ada gimana nyebut ya pre-release ya tentang kebijakan privacy yang baru lah gitu. Nah karena itu banyak yang nggak cocok ternyata. Karena memang jadi kita nggak bisa mengakses data-data kita gitu. Jadi data-data yang kita punya dari WhatsApp semuanya itu punya WhatsApp. Jadi kita nggak bisa mengakses data kita yang gue baca sih gitu. Oh gitu. Nah terus sempet training juga kan tuh WhatsApp dan membandingkan dengan Telegram. Ya Telegram kan udah lumayan lama juga tuh. Bahkan ada game dulu dari Telegram ya kayak main Werewolf bisa di Telegram tuh waktu itu. Jadi sekarang banyak bermunculan aplikasi apa yang nyebutnya ya? Chat messenger kali ya. Iya messenger. Ya. Messenger yang baru nih. Nah Telegram itu termasuk yang lumayan naik karena memang sudah lama juga. Dan lebih enteng. Pengaturan privasinya jadi punya kita semuanya. Lebih terbuka gitu. Terbuka. Nah terus Telegram juga kalau satu sisi lebih enteng, tapi kekurangannya untuk misalkan kayak gue yang ngurusin konten gitu, media konten, jadi lebih keganggu karena banyak kekompres. Foto, file kekompres semua. Jadi burem. Ya, jadi kalau jadi 3GP lagi kan? Enggak 3GP dong. MP4 juga ada yang kualitas rendah. Aduh, gue suka inget banget tuh. Ibu dan anak 3GP misalnya. Iya. Kayak gitu tutorial ngapain masak. Masak gitu loh, sama kadang jahit gitu kan. Iya. Kalau rekomendasi dari gua sih untuk aplikasi Telegram sih. Walaupun gua belum menggunakan secara penuh ya. Oh, tapi sudah pernah nyoba kan? Emang gua ada, gua udah cukup lama. Jadi gua waktu kemarin itu pas masa pandemi gua ikutan kayak timnya Bawaslu gitu. Nah itu terus pakai Telegram. Jadi untuk grupnya karena grupnya Telegram kan lebih banyak ya. Iya lebih banyak. Dan lebih enteng. Jadi gua mau nggak mau download Telegram dan pakai sampai sekarang. Tapi keunggulannya Telegram itu nih ini aja ya apa namanya informasi aja dia. Tapi pasti di antara kita aja. Di antara kita aja. Orang yang lain nggak usah tahu ya. Matiin aja dulu ya. Enggak, tapi pasti orang-orang juga pada banyak yang tahu kalau di Telegram itu sekarang banyak yang nge-share kayak link untuk download ini itu dong nggak lo kayak anim atau kayak drama Korea gitu. Kebetulan gue ngikutin salah satu anim dan di situ ada grupnya di share terus sama dia update-nya. Oh, nah kalau di sini ada yang lagi ngetren nih sekarang ada namanya BIP.
Messenger video Ipang call. dong, Ipang dong. Bukan itu. Bandung Indah Plaza. Iya. Jadi ini Messenger, aplikasi Messenger buatan Turki katanya ya kalau nggak salah Turki. Dari lo bisa search BIP aja di App Store. Di sini menurut gua dari segi kalau gua sebagai orang content creator ya, ini dari aplikasinya benar-benar oke banget. Dia nampilinnya menyajikannya tuh benar-benar bagus. Dan yang gua suka di sini dia HD quality, crystal clear. Ini tuh buat aplikasi ngobrol juga. Ya kayak WhatsApp gitu. WhatsApp juga bisa video call juga kan. Nah, WhatsApp cuma 4 orang satu video. Ini berapa? Ini bisa sampai 10. 10 orang. 10 orang gitu loh. Terus high quality, terus yang gue lihat dari Kompas juga, dia untuk ngirim gambarnya lebih HD, artinya kayak nggak terlalu banyak kompresannya, pasti ada kompresannya ya. Tapi nggak separah WhatsApp. Kalau gue nyebutnya parah karena lu bisa ya ngirim file kayak dari kamera bisa 3 mega sampai 6 mega gitu, tapi sampai ke WhatsApp kan cuma berapa KB doang gitu. Bener-bener parah ngompresnya. Nah, yang di sini dia bisa lebih HD, artinya bisa lebih menjaga kualitas, terus juga ada night mode. Bisa gelap kayak WhatsApp. Jadi hitam. Udah dari awal nih gitu. Terus ada secret message. Send message and photo that disappear once they are read. Boleh. Kayak ngirim apa ya, story ya? Story ya. Iya kayak gitu. Tapi ngomong-ngomong aplikasi ini, dulu kan pernah ada tuh aplikasi yang sangat populer sekali sampai hilang. Apa tuh? BlackBerry Messenger. Wah. Iya kan? Gue pernah dagang BB. Iya. Pernah dagang gue BB. Dagang jualan handphonenya. Iya, dagang dia. Sempat Bisa dagang. ping. Iya, Jadi iya, seru iya. kan gitu kan. Ditangkap polisi. Black market. Enggak ditangkap polisi. Enggak, jadi apa namanya, BlackBerry memang penuh kenangan ya, karena Iya. lu ngeplay apapun di media lu Bakal kelihatan. bakal kelihatan. Dan itu pernah temen gua. Jadi emang temen gua kan pada bajingan dia emang ya. Oh, gue tahu. Statusnya diganti. Statusnya diganti. Enggak, dia jadi statusnya nih on. Apa tuh namanya, dia Ada statusnya. di playin video tidak senonoh, tau nggak lu? Iya. Kan ada statusnya video tuh. panas gitu loh. Jadi is listening atau enggak is watching Iya, gitu. watching ibu Is dan anak watching. 3GP misalnya kayak Iya, gitu. dalam kebakaran kan video panas Video ya. panas. Gue selamatin aja terus. Iya pernah ada temen gue kayak gitu kan. Tapi kan BlackBerry Messenger sekarang hilang juga kan. diganti Teman sama gue sih WhatsApp. yang paling ketara banget waktu itu anaknya anti kangen band banget kan. Jadi nyetel lagu tuh lagu-lagu luar. Mulu ada suatu ketika dia ini siapa istilah listening lagu Malayong lain ST12 dong. Oh tidak apa-apa, itu tidak salah juga sih sebenarnya. Iya, maksud gue dia yang termasuk anti Melayu tapi ngedengerin, ngedengerin kayak gitu. Thanksin coy. Ya intinya banyak hal atau banyak aplikasi yang bisa lu pakai buat bikin handphone lu tuh jadi lebih bermanfaat. Betul Iya. gitu loh. Terutama Gitu. untuk kita misalnya amit-amit kena musibah atau yang lainnya gitu. Dan gue Kalau juga kalau yang udah ini ada juga tuh yang kayak buku kas. Lambangnya kayak tawon. Oh iya. Buat ngatur keuangan bulanan. Enak buat nyatet tuh. tuh. Ah. Biar lo nggak, biasa kan kalau lo pakai kertas atau buku atau nggak selalu bawa, Iya, handphone atau malas bawa, nulis. gitu. Iya. Dan biasanya aplikasi kesimpannya ke cloudnya gitu loh, jadi nggak hilang. Tuh lo HP lo hilang, data lo nggak hilang kan Iya. ada akunnya. Gitu Banyak loh. lah. banyak juga kayak Google Foto juga kan. Google Foto juga bisa nyimpan foto-foto lu. Oh, gue mau ngasih satu rekomendasi nih buat para pedagang ya di luar sana ya. Di kondisi yang lagi banyak bencana gini, ada satu mungkin kenapa gue harus informasiin, kalau semakin banyak yang jual semakin murah barangnya, betul nggak? Nah, apa tuh? Sekarang harus meskipun udah ada yang jual, tapi harus diperbanyak power bank yang pakai solar. Daerah-daerah bencana itu pada minim listrik loh. Power bank pakai solar. Tenaga buat Tenaga solar, ngecas tenaga power matahari. banknya pakai solar. Tenaga matahari maksudnya. Iya dari matahari. Dijemur gitu. Enggak, jadi ditaruh aja Gua gitu. pikir solar bensin. Bukan. Lama lagi. Enggak, pakai apa namanya? Pakai tenaga solar. Jadi Ada panelnya gitu. soalnya di daerah Kalimantan aja, kalau nggak salah yang diungsikan itu banyak yang daerahnya nggak ada listriknya, kalau malam tuh gelap gulita. Iya, pastilah kan itu kan banjir cuy. Betul, dan bahkan lampu jalan di marketplace nih, mau di Tokopedia, Shopee, di mana-mana itu ada lampu jalanan yang pakai solar gitu loh. Harusnya itu bisa dimanfaatin pemerintah, murah kok, cuma sekitar 100 sampai 300 ribuan. Bisa lumayan rangin gitu. Itu harusnya diperbanyak yang jualan kayak gitu sehingga harganya bisa lebih kompetitif, lebih murah gitu. Nah, itu tuh pemerintah tuh. Ya harusnya dimurah-murahin. Iyalah, harus gitu. dicanangkan gitu. Masukin dalam APBDN. APBDN lagi. Jangan ngabisin di tempat yang Tidak seharusnya. Tidak seharusnya. iya. Nutup konten jadi konten positif. Iya. Tapi pakai VPN kebuka. Iya, percuma kan.
Tapi kesalahan ini bukan kesalahan lah, ini kesalahan Menkominfo zaman dulu. Lu tahu Bapak Sembiring kan? Iya. Jadi Bapak Sembiring itu pernah berujar saat dia menjabat menjadi Menkominfo. Dia bilang gini, emang ngapain internet cepet-cepet, mau ngapain emang? Dia bilang kayak gitu tau gak? Sekarang lihat kenyataannya. Orang-orang butuh Google Meet. Iya. Butuh Zoom meeting. Ya Kita kan? nggak pernah tahu ke depannya. Iya, makanya ini untuk Bapak Menteri semuanya kalau misalnya ada masukan dari warganya tuh dipikirin dulu lah gitu. Nggak selalu yang rakyat biasa itu nggak tahu apa-apa. Iya, gitu. Nggak selalu yang lebih muda tidak lebih tahu. Betul. Luar biasa. Sebelum menutup nih, gue punya satu aplikasi yang gue rekomendasiin untuk semuanya nih yang nonton Quran. Ya Allah. Oh, Jadi subhanallah. aplikasi Quran ini adalah biar bisa ngingetin lo sama Yang Maha Kuasa, biar bisa ngingetin lo sama Pencipta lo, dan biar bisa ngingetin lo bahwa dunia ini hanya sementara saja. Dengerin ya. Nah kalau buat temen gua yang namanya yang non Muslim, Ruth Buddha, Yoknan gimana? Hindu, semuanya download tuh ya. Misalnya temen gua ada namanya Ruth Yoknaem. Hmm. Downloadnya itu apa Holy Bible? Wah, itu sih saya nggak tahu ya. Sampai ketemu di episode selanjutnya.